Namun, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video yang lebih berbeda ya dari sebelumnya. Kali ini saya akan bercerita mengenai Imam Al-Ghazali dan muridnya. Berawal dari biografi Imam Al-Ghazali terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali atau yang dikenal dengan nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah dunia Islam. Beliau lahir pada tahun 1058 di Tus, Persia, dan kalau untuk saat ini yaitu di Iran ya. Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, teolog, dan sufi yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam, baik dalam bidang ilmu, agama, maupun filsafat. Karya Ihya Ulumuddin adalah salah satu hasil terbesar dari perjalanan spiritual Imam Al-Ghazali. Dalam buku ini, ia menyarankan keseimbangan antara ilmu syariat, Islam, dan hakikat spiritual. Karya ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam dunia Islam dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia beragama. Lalu kita berlanjut kepada kisah Imam Al-Ghazali dan muridnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini." Dan murid-muridnya pun menjawab, orang tua, guru, kawan, dan sahabat. Imam Al-Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar. Namun, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah SWT berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia akan datang. Karena itu, manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Al-Ghazali pada murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, "Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?" Dan murid-muridnya pun menjawab, "Negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang." Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apa cara sekalipun, kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama dan aturan Allah. Ini tepat dengan sebuah hadis yang mengajukan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Paling banter kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan Allah. Sebagian pepatah bilang waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin kembali lagi. Ada pula pepatah yang mengatakan, untuk seorang pebisnis, waktu adalah uang. Dan bagi seorang pelajar, waktu adalah ilmu. Serta untuk seorang yang beriman, waktu adalah ibadah. Baik teman-teman sekalian, mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggamannya. Kita sebagai hambanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah SWT memberikan anugerah
kepada kita agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan cara kita beramal baik, beramal soleh, membantu sesama, serta berbakti kepada orang tua. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab gunung, bumi, dan matahari. Dan lagi-lagi Imam Al-Ghazali membenarkan perkataan muridnya itu. Wahai muridku, tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Nah, berbicara mengenai nafsu ini, nafsu itu sesuatu hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Baik, pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itu pesan tersembunyi dari Al-Ghazali bahwa nafsu adalah hal paling terbesar, hal yang paling menentukan. Banyak sekali contoh di dunia ini yang sering kita ketahui. Sebagai contoh, nafsu ingin memiliki kekuasaan. Orang berbagai cara untuk mewujudkan cita-citanya meskipun dengan cara yang tidak halal. Itu adalah sebuah nafsu yang tidak baik. Dan kemudian Al-Ghazali juga meneruskan pada pertanyaan keempat, yaitu, wahai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, tentu saja yang paling berat adalah besi dan gajah. Dan lagi-lagi semua jawaban murid-muridku itu. Dan lagi-lagi semua jawaban mereka itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Dalam surah Al-Ahzab dijelaskan, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dan mengenai ini dijelaskan juga ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah di dunia ini atau pemimpin di dunia ini. Tapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya. Maka dari itu, sekecil apapun amanah kita di dunia ini, sekecil apapun amanah kita, peran kita di dunia ini, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Teman-teman sekalian, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab, kapas, angin, debu, dan dedaunan. Dan lagi-lagi Imam Al-Ghazali membenarkan semua jawaban dari murid-muridnya. Wahai muridku, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara bermasyarakat kita meninggalkan sholat, gara-gara atau gadget untuk saat ini, ataupun hal yang lainnya yang bisa melalaikan sholat. Padahal dijelaskan ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jika kita ingin terhindar dari segala kemungkaran, maka kita harus sholat. Dan kita pun harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia. Dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian, sholat adalah hal termudah yang sering dilewatkan oleh orang-orang muslim. Ringan sekali bukan untuk melewatinya. Apalagi kita udah kalau misalkan keasikan main sosmed, scroll HP, jadi tidak terasa waktu sudah berlalu lama padahal azan sudah dikumandangkan. Jadi itu bisa melalaikan sholat. Jadi perhatikanlah waktu ketika menjelang sholat agar kita tidak dapat terabaikan oleh godaan-godaan setan melalui HP-HP yang kita miliki. Lalu pertanyaan keenam, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Dan tentu saja murid-muridnya menjawab serentak, pedang, pisau, atau benda tajam lainnya. Lalu Imam Al-Ghazali membenarkan perkataan muridnya, namun yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Ingatlah sebuah hadis yang mengatakan seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga orang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Dalam hadis ini kita bisa menelaah lisan dan tangannya. Artinya tidak hanya lisan yang kita ucapkan, namun juga tangan kita bisa jadi ketikan kita di sosial media ataupun pesan-pesan di grup-grup lainnya gitu ya, yang dapat menyinggung perasaan saudara kita, saudara semuslim kita. Dari itu kita harus menjaga lisan dan tulisan. Lalu kisah ini meskipun tidak tercatat spesifik dalam sumber-sumber sejarah, menggambarkan esensi dari ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali yang sangat menekankan pentingnya hubungan antara ilmu dan amal, serta pentingnya pembersihan hati melalui tasawuf untuk mencapai kedamaian batin. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya mengandalkan rasio, tetapi juga menyentuh aspek spiritual kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan membawa kedamaian dalam jiwa. Seperti yang diungkapkan dalam karyanya Ihya Ulumuddin, kehidupan yang seimbang antara ilmu dan spiritualitas adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Nah, semoga kisah ini dan ajaran Imam Al-Ghazali ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari ilmu dengan hati yang tulus, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa diceritakan dalam kisah Imam Al-Ghazali ini. Dan terima kasih yang sudah mengklik video dan menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ada kesalahan atau tambahan, silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.